Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang jerawat. Namun, sebelum kami mulai menjelaskan tentang jerawat, izinkan saya memperkenalkan saya sendiri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Ahmad Fadel Al-Hafiz yang akan menjadi moderator. Kemudian Nora Humaira yang akan menjelaskan tentang definisi jerawat, yang akan dilanjut oleh Vira Daniswara yang akan menjelaskan tentang formation, kemudian etiologi yang akan dijelaskan oleh Haj Wazri Akbar, kemudian terapi farmakologi yang akan dijelaskan oleh Tika Aulianisa, dan yang terakhir terapi non farmakologi yang akan dijelaskan oleh Mita Haliza. Topik selanjutnya yaitu definisi jerawat akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya Nurah Humaira. Akne atau jerawat adalah gangguan inflamasi pada unit polisebasi yang berlangsung secara kronis dan dapat sembuh sendiri atau self-limited disease. Akne merupakan kelainan kulit yang sangat umum serta dapat muncul dengan lesi inflamasi dan non-inflamasi terutama di wajah, tetapi juga dapat terjadi pada lengan atas, dada, dan punggung. Sedangkan menurut sumber lain, jerawat adalah penyakit kulit karena adanya penumpukan minyak yang menyebabkan pori-pori kulit wajah tersumbat sehingga memicu aktivitas bakteri dan peradangan pada kulit. Yang selanjutnya yaitu pembentukan jerawat. Pada gambar yang pertama terdapat permukaan kulit yang sehat. Permukaan kulit yang sehat memiliki pori-pori yang sehat dan juga folikel rambut yang sehat. Pada gambar yang kedua terdapat kelenjar sebaceum dan juga sebum. Sebum itu merupakan lemak yang diproduksi di kelenjar sebaceus yang berada di lapisan tengah kulit dekat folikel rambut atau juga disebut sebagai lipid. Pada gambar ini, sebum mulai meradang yang diakibatkan oleh sel kulit mati, kotoran, dan juga minyak yang menumpuk sehingga menyebabkan pori-pori tersumbat dan sebum tidak bisa keluar dari pori. Sehingga pada gambar yang selanjutnya, jumlah oksigen di dalam pori menipis dan Propionibacterium acnes atau P. acnes tumbuh subur dan menyebabkan peradangan kulit. Kemudian bakteri penyebab jerawat ini berlipat ganda dan akan semakin parah hingga terjadi inflamasi yang menyebabkan pembengkakan pada pori-pori yang disebut juga sebagai jerawat. Pada saat pembekakan ini, tubuh membaca hal tersebut sebagai infeksi dan sistem imun bereaksi sehingga inflamasi atau jerawat ini terjadi sebagai tanda tubuh melawan infeksi. Faktor internal yang disebabkan oleh peningkatan sekresi sebum adalah kelebihan sebum, ketidakseimbangan hormon, cuaca panas, dan dehidrasi, sehingga pemakaian produk skincare yang terlalu keras dapat merusak kulit. Sementara itu, efek produksi sebum yang kurang membuat kulit menjadi kering, kusam, dan terasa bersih. Dan yang disebabkan oleh faktor eksternal stres, yaitu seorang baik fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berlangsung lama dapat merusak kesehatan. Dan faktor internal hiperkeratosis folikel rambut adalah penumpukan berlebihan pada sel-sel kulit mati di sekitar folikel rambut seperti genetika, gangguan hormon, dan gangguan metabolik. Eksternal dari penyebab iklim yang terjadi akibat perubahan iklim seperti perubahan kualitas udara. Faktor penyebab internal dari koloni bakteri Propionibacterium genus bakteri yang ditemukan di kulit manusia seperti sekresi sebum dan lingkungan mikrobiota kulit. Kemudian ada penyebab faktor eksternal etiologi kosmetik, paparan seperti paparan matahari, polusi lingkungan, perubahan iklim. Kemudian ada etiologi internal inflamasi pada perkembangan dan pemeliharaan kondisi tubuh terhadap tubuh seperti respon imun, kerentanan genetik, gangguan kekebalan tubuh, dan gangguan mikrobiota. Kemudian ada faktor etiologi eksternal dari diet, dapat mempengaruhi pola makan dan dampak pada kesehatan seperti lingkungan fisik dan pengaruh keluarga dan teman. Kemudian ada
etiologi eksternal dari obat-obatan seperti interaksi obat, konsumsi alkohol atau zat lain, dan kesehatan penyakit lainnya. Terapi farmakologi. Ada beberapa kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan jerawat, di antaranya benzoyl peroxide, retinoid, antibiotik topikal, asam salisilat, dan kontrasepsi oral. Yang pertama yaitu benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide adalah zat yang sering digunakan dalam produk jerawat over the counter. Benzoyl peroxide membantu membunuh bakteri penyebab jerawat, mengurangi peradangan, dan membantu membersihkan pori-pori. Produk-produk yang mengandung benzoyl peroxide tersedia dalam berbagai kekuatan, mulai dari 2,5% hingga 10%. Yang kedua yaitu retinoid. Retinoid adalah bentuk vitamin A yang dapat membantu mencegah penyumbatan pori-pori dan mengurangi produksi minyak berlebih. Beberapa retinoid yang umum digunakan dalam pengobatan jerawat termasuk tretinoin, adapalen, dan isotretinoin dalam kasus jerawat yang parah. Penggunaan retinoid dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap sinar matahari. Jadi, penting untuk menggunakan tabir surya saat menggunakan obat-obatan ini. Yang ketiga yaitu antibiotik topikal. Antibiotik topikal seperti erythromycin, clindamycin, dan doxycycline digunakan untuk mengurangi bakteri yang menyebabkan peradangan pada jerawat. Namun, resistensi bakteri terhadap antibiotik telah menjadi masalah, dan penggunaan antibiotik topikal harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan arahan dokter. Yang keempat yaitu asam salisilat. Asam salisilat adalah bahan aktif yang sering digunakan dalam pembersih wajah dan toner jerawat. Ini membantu mengelupas lapisan atas kulit dan membersihkan pori-pori yang tersumbat. Yang kelima yaitu kontrasepsi oral. Kontrasepsi oral yang mengandung hormon tertentu seperti kombinasi etinil estradiol dan norgestimate dapat membantu mengurangi jerawat. Namun, penggunaan kontrasepsi oral harus dibicarakan dengan dokter. Menurut Harahap tahun 2000, sebenarnya sifat dari jerawat ini adalah kumat-kumatan dan kita tidak dapat menyembuhkannya. Maka yang dapat kita lakukan adalah mengontrol jerawat. Mengontrol jerawat ini dapat dilakukan selain dengan terapi farmakologi, dapat juga dengan terapi non-farmakologi. Nah, terapi non-farmakologi ini ada banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan yang dimaksud di sini adalah dengan rajin mandi, rutin membersihkan muka, lalu mencuci wajah dengan baik dan benar, memilih sabun muka dan juga pembersih wajah yang sesuai dengan tipe kulit kita. Selanjutnya adalah tidak memencet jerawat, karena hal tersebut akan menyebabkan jerawat yang berada dalam kulit kita itu meradang dan intensitas dari jerawat itu semakin tinggi. Selanjutnya adalah menghindari stres. Stres merupakan hal yang mendasar yang menyebabkan jerawat di kalangan remaja sekarang ini. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah stres? Di antaranya adalah merencanakan segala sesuatu hal yang akan kita lakukan dengan matang. Selanjutnya adalah menerima dengan ikhlas apapun yang perubahan yang terjadi dalam diri kita maupun lingkungan kita. Selanjutnya adalah menghindari berbuat atau melakukan perubahan yang besar dalam hidup kita. Selanjutnya adalah berbuat sesuai dengan minat dan bakat kita. Selalu membuat keputusan yang bijak yang menyebabkan kita menjadi seseorang yang positif dan selalu berpikiran atau bertindak positif. Selanjutnya adalah memperbaiki pola makan dan juga gaya hidup. Nah, kita juga pasti tahu bahwa banyak sekali makanan yang dapat memicu jerawat timbul di tubuh kita. Di antaranya adalah olahan susu. Olahan susu ini kenapa menjadi penyebab jerawat? Karena dia menghasilkan asam amino yang tinggi yang menyebabkan hormon IGF-1 yang mirip seperti insulin itu memicu timbulnya jerawat di kulit kita. Selanjutnya adalah ada asupan yang tinggi gula, asupan tinggi karbohidrat, coklat, makanan cepat saji yang mengandung lemak trans dan juga kalori yang tinggi, minuman beralkohol, makanan yang mengandung omega 6 dan juga laktoserum. Nah, kenapa sih minuman beralkohol itu dapat menyebabkan jerawat yang tinggi? Karena minuman beralkohol ini menyebabkan hormon yang ada dalam tubuh kita itu tidak seimbang. Sedangkan makanan omega yang mengandung omega 6 itu sebenarnya baik untuk tubuh kita. Namun omega 6 ini harus diimbangi dengan adanya omega 3.
Apabila tidak diimbangi, maka itu akan memicu timbulnya jerawat di kulit kita. Dan terakhir adalah laktoserum. Nah, laktoserum ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk menaikkan massa ototnya mereka. Namun, apabila laktoserum ini dikonsumsi secara berlebih dan terlalu tinggi konsentrasi protein tingginya dalam tubuh kita, itu menyebabkan mudahnya atau tingginya intensitas jerawat di tubuh kita. Selanjutnya adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup seperti apa sih yang harus dihindari? Gaya hidup yang harus dihindari itu seperti kebiasaan kita untuk begadang, merokok, tidak rajin untuk membersihkan muka, tidak rajin untuk melakukan skin prep atau skin treatment. Nah, hal tersebut tuh akan menyebabkan kemungkinan-kemungkinan untuk berjerawat itu semakin tinggi. Selanjutnya adalah memilih kosmetik dengan baik dan benar. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki jenis-jenis kulit yang berbeda. Ada yang memiliki kulit kering, berminyak, kulit campuran, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh harus memastikan dulu kita memiliki jenis kulit yang seperti apa, dan kita harus memilih skincare atau produk-produk yang cocok dengan kulit kita. Yang selanjutnya adalah diet makanan. Setelah kita ketahui bahwa beberapa jenis makanan yang saya sebutkan sebelumnya tadi menyebabkan kemungkinan berjerawat tinggi, kita harus melakukan diet makanan untuk menghindari kemungkinan berjerawat dari makanan-makanan yang sebelumnya tadi. Selanjutnya adalah kontrol emosi. Nah, selain stres, kita juga harus mengontrol emosi. Kita tidak boleh terlalu senang, tidak boleh terlalu sedih, terlalu marah. Nah, hal itu akan menyebabkan hormon dalam tubuh kita itu memicu keadaan untuk stres, akan memicu timbulnya jerawat. Selanjutnya adalah yang paling penting dan harus dilakukan entah untuk pria, wanita, dewasa, anak kecil, bahkan lansia, itu adalah menggunakan tabir surya. Hal tersebut merupakan terapi non-farmakologi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau menangkal jerawat yang timbul di tubuh kita. Sekian penjelasan jerawat dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.